Halo semuanya. Eh, Dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan ya rencana operasional dan pengembangan produknya. Dan sebelum menjelaskan materi ini, perkenalkan nama saya Dimas Yudhistira Nugraha. Saya biasa mengajar ya di Binus University Bandung di jurusan Creative Partnership. Dan kita lihat ya bahwa di dalam bisnis plan ini perlu mencantumkan rencana operasionalnya dan pengembangan produknya seperti apa ya. Nah, kita masuk dulu ke rencana operasional dulu. Nanti ketika kita membuat bisnis plan, rencana operasional ini berisikan mengenai model operasi dan prosedurnya. Ya, jadi kita harus menjelaskan ya dari A sampai Z ya dari supplier, terus kita memproduksi sampai kita eh, di tangan konsumen itu seperti apa nih rencana operasionalnya ini dijelaskan ya. Nah, kemudian lokasi bisnisnya ini tak kalah penting juga disebutkan di dalam rencana operasional ini. Jadi kita lihat lokasi bisnis yang cocok dan juga strategis bagi bisnis kita ini di mana nih ya. Dan berikutnya adalah fasilitas dan peralatan. Dan tentunya ketika kita melakukan bisnis, fasilitas dan peralatan ini menjadi faktor pendukung suksesnya bisnis kita. Berikutnya adalah strategi dan rencana operasi. Nah, strateginya seperti apa ya dalam berbisnis ini? Apakah kita nanti eh, membuka cabang atau katakanlah membuat sebuah keagenan ya di luar kota ini. Nah, strategi dan rencana operasinya ketika kita akan membuka cabang ya dan juga menyalurkan kepada agennya kita ini seperti apa nih? Nah, harus dijelaskan di dalam bisnis plan bagian rencana operasional. Berikutnya adalah di bagian pengembangan produk. Di bagian pengembangan produk ada yang namanya status dan tugas pengembangan. Maksudnya status dan tugas pengembangan ini adalah statusnya apakah baru produknya, ya. Kemudian bisa juga yang sudah ada kita revisi. Nah ini statusnya seperti itu. Jadi kita kembangkan. Jadi calon investor ketika melihat bisnis plan kita mereka kan tahu ya. Oh berarti ini ada baru produknya sudah ada ya. Mungkin akan dikembangkan lagi atau mungkin belum ada nanti akan dikembangkan ya. Dan juga diciptakan. Nah, seperti apa nih status dan tugas pengembangannya? Dan juga kita harus jujur bahwa adanya tantangan dan resiko dalam pengembangan produk ini. Ya, mungkin dari pihak supplier ya dan juga mungkin faktor cuaca dan lain sebagainya ini bisa menjadi tantangan dan risiko tersendiri ya. Dan juga bisa juga dalam hal katakanlah sumber daya manusia yang expert dalam bidang tertentu ya. Jadi ini juga bisa tantangan dan risiko ini ya. Dan juga biayanya. Biaya ketika kita mengembangkan produk itu bagaimana? Ini perlu dijelaskan. Nah, berikutnya adalah hak milik intelektual. Nah, hak milik intelektual ini jangan sampai lupa ya. Jadi ketika kita sudah membuat sebuah produk ya, nah produk ini kita menamakan produk ini dengan merek tertentu. Nah, ini perlu dipatenkan ya agar tidak diduplikasi oleh pihak lain. Nah, seperti itu. Jadi di dalam pengembangan produk kurang lebih ada 4 eh, komponen ya yang perlu kita jelaskan di dalam bisnis plan. Nah, demikian disampaikan dalam sesi ini dan semoga bermanfaat ya. Terima kasih.